Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Her, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu sehat, baik. Alhamdulillah sehat baik ya Pak. Semangat ya Pak. Semangat sekali Bu, meskipun panas. Betul, nggih. Pak Her kabarnya sehat, betul? Oh, alhamdulillah dari kemarin sampai sekarang kebetulan sehat. Baik. Ini Pak Her tumben sekali mau ketemu dengan saya atau apakah ada yang mau diomongkan gitu Pak? Ya, kalau memang Bu Evi tidak sibuk, tidak keberatan, apakah kita boleh sedikit berbincang-bincang sebentar gitu Bu? Tentu saja boleh Pak. Ngomong-ngomong, apa yang Pak Her harapkan dari percakapan kita nantinya? Gini Bu, karena saya ini ingin menemukan satu solusi permasalahan saya Bu. Mungkin setelah kita bercerita dengan Bu Evi, saya merasa memperoleh gambaran yang baik tentang apa yang perlu saya lakukan. Gitu Bu. Oh, begitu. Oke. Memangnya ada masalah apa ya Pak Her? Jadi begini Bu, di sekolah saya, khususnya di Ya. murid saya ini, ada satu murid yang itu sering sekali mereka itu tidak masuk Bu. Jadi hal inilah yang membuat saya ini sedikit pusing untuk menghadapi murid saya itu Bu, yang sering terlambat, yang sering tidak masuk sekolah gitu. Itu Bu. Baik. Tadi Pak Her bilang ada satu murid yang sering tidak masuk kelas gitu ya Pak? Nggih. Apakah Pak Her ini sudah pernah menelusuri penyebab dari masalah itu Pak? Sebenarnya sih sudah Bu. Saya sudah mencoba memanggil anak tersebut, kemudian menanyakan penyebabnya kenapa dia sering tidak masuk. Kemudian saya sudah pernah mendekati dia dengan ketulusan hati saya Bu. Tapi sampai saat ini itu mereka itu masih jarang masuk, kemudian juga sering terlambat. Itu Bu yang membuat pikiran saya ini bingung gitu Bu. Oh begitu. Lalu dari pengamatan Pak Har sendiri, mengapa dia begitu sering tidak masuk Pak? Jadi setelah saya amati Bu dan saya menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut itu sering bangun kesiangan Bu. Di mana karena dia di rumah itu sendirian. Jadi tidak ada yang membangunkan gitu Bu. Oh gitu ya Pak. Nah, apakah saat di rumah itu orang tuanya atau kakak, adik, atau saudaranya itu tidak ada yang membangunkan sama sekali nggak Pak? Nah, itulah permasalahannya Bu, karena sampai saat ini itu anak tersebut itu tinggal bersama kakak dan neneknya sendirian Bu, karena orang tuanya ini bekerja, kemudian indikasinya itu sangat jauh, sehingga setiap hari dia itu harus mengurus dirinya sendiri agar bisa melakukan aktivitasnya termasuk ke sekolah itu Bu. Sebenarnya Seperti itu Bu. ya Pak anak ini, karena dia bisa mengurus dirinya sendiri, meskipun telat-telat seperti itu ya Pak, mandiri Oke. juga ini anak nih. Oke, nah Pak kira-kira seperti apa ini Pak kondisi ideal menurut Pak Har yang Pak Har harapkan pada murid tersebut Pak? Jadi saya mengharapkan itu murid saya ini bisa aktif masuk sekolah seperti biasa, seperti teman-temannya, bisa mengikuti pelajaran dengan baik seperti teman-temannya, seperti itu Bu harapan saya. Oke, gitu ya Pak ya. Kalau begitu, apakah ada nih Pak cara yang bisa Pak Har lakukan agar murid tersebut tidak datang terlambat lagi? Begini Bu, sebenarnya saya sudah mencoba ini memberikan pengertian sekaligus memberikan motivasi kepada anak tersebut untuk lebih mandiri lagi. Tapi
untuk bisa mengatur waktunya itu Bu. Waktu belajarnya juga, waktu bermain, kemudian waktu istirahat, dan juga waktu bangun pagi. Jadi di samping itu dia harus belajar dan mempersiapkan kebutuhan sekolahnya sendiri tanpa mengharap bantuan dari orang lain. Gitu Bu. Oke, baiklah, Pak. Nih, kan tadi sudah tahu nih ya Pak harapannya seperti apa ya Pak. Nah, kira-kira dari Pak Har ini kapan waktunya rencana itu bisa terwujud Pak? Kalau menurut saya harapan saya ini bisa terwujud dengan secepatnya Bu. Jadi insya Allah setelah saya berbincang dengan Bu Evi, ini akan mencoba untuk berkomunikasi lagi dengan anak tersebut dengan sepenuh hati saya Bu. Akan saya coba. Bagus. Bagus sekali ini Pak. Mungkin nanti juga bisa pendekatan secara lebih intensif lagi ya Pak ke anak itu Yeah. biar anak itu punya tanggung jawab yang lebih sehingga dia tidak melupakan kewajibannya untuk ke sekolah, ngoten nggih Pak. Iya, betul Bu. Nggih, baik Bapak. Berarti besok pagi ya sudah mulai berkomunikasi dengan anak tersebut. Nah, Ya, Pak Har, kita coba Bu. harus ya Pak ya. Terus selanjutnya ini Pak, kira-kira siapa ini Pak yang bisa membantu rencana Bapak untuk membantu siswa tersebut sehingga lebih bertanggung jawab terhadap sekolahnya? Harapan saya ini Bu, anak ini yang pertama untuk bisa mendampingi anak tersebut yang saya harapkan adalah orang tuanya Bu, ibunya. Kemudian saya akan segera mungkin berkomunikasi dengan orang tua murid tersebut, walaupun sesibuk apapun orang tua tersebut bekerja tetap harus untuk memberi perhatian penuh kepada anaknya karena anak tersebut bisa bersemangat, bisa beraktivitas dengan seperti temannya. Ini juga membutuhkan support, membutuhkan perhatian penuh dari kedua orang tuanya tersebut Bu. Jadi saya akan mencoba mendekati orang tuanya agar orang tuanya ini bisa peduli dan memperhatikan anak tersebut dengan baik. Gitu Bu, rencana saya. Bagus sekali itu Pak. Luar biasa usaha yang akan Bapak lakukan ini. Nah, berarti kita nanti setelah sesi ini kita bisa bertemu lagi, kemudian berkomunikasi, terus Bapak bisa menceritakan bagaimana komunikasi Bapak bertemu dengan orang tuanya dan juga dengan anak tersebut ya Pak. Iya Bu, harapan saya seperti itu. Nah, Bapak ini ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan permasalahan anak tersebut yang membuat Bapak gundah gulana tadi. Apakah ada yang ingin Bapak sharingkan lagi, Pak? Oh iya Bu, ini jadi kalau mungkin Ibu kapan lain kali ada waktu, saya ingin lagi mengobrol sama Ibu terkait dengan anak ini. Jadi harapan saya ini setelah saya berkomunikasi kemudian orang tuanya ini, kalau nanti Ibu ada waktunya, meluangkan waktu untuk membantu meramu solusi permasalahan saya, Bu. Wah, pasti siap saya, Pak. Semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Pak, dan semoga anak tersebut juga lebih bertanggung jawab seperti harapan kita bersama. Nah, kira-kira ini Pak Har, setelah ngobrol dengan saya tadi, perbincangan yang singkat ini, bagaimana perasaan Bapak ini sekarang nih? Alhamdulillah sangat luar biasa Bu, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Masya Allah sekali Ibu memberikan solusi pada saya. Jadi saya merasa lega dan senang sekali rasanya Bu, hati saya, dan begitu pikiran saya terasa lebih tenang karena saya bisa menemukan solusi daripada perbincangan saya dengan Bu Evi pada siang hari ini. Syukurlah kalau begitu Pak, saya juga senang mendengarnya. Apa ada hal lain ini Pak yang ingin Bapak sampaikan? Saya terima kasih sekali Bu, Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya, sudah memberikan solusi buat saya,
sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan apa yang Bu Yevi berikan kepada saya ini menjadi amal terbaik buat Ibu dan bisa saya terapkan untuk memberikan solusi yang terbaik kepada anak saya tersebut. Terima kasih sekali lagi, Bu. Amin, 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 amin. Saya juga senang Pak bisa mendengarkan cerita Pak Har. Sama-sama ya Pak, saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga kita bisa terus berbagi. Dan jangan lupa ya Pak, nanti kabari lagi setelah pertemuan Bapak dengan anak yang Bapak tadi maksud. Terima kasih Bu, pasti nanti setelah saya berbincang kepada anak dan orang tuanya saya tersebut, nanti saya akan saya ceritakan kembali Bu pada Ibu bagaimana kelanjutan dari apa yang permasalahan yang saya sampaikan pada Ibu ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Ibu Evi. Oke, sama-sama Pak Har. Terima kasih. Sampai bertemu kembali ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.